12 pemain diaspora bakal perkuat timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026. Apakah ini akhirnya menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk turun dengan kekuatan terbaiknya? Setelah selama ini fans harus melihat pemain-pemain Eropa absen dalam kompetisi tertentu karena masalah kalender dan izin klub, kini FIFA ASEAN Cup 2026 menghadirkan situasi yang berbeda. Dan kalau John Hartman benar-benar bisa mengumpulkan para pemain diaspora terbaik, apakah Garuda siap membuat seluruh Asia Tenggara gemetar? FIFA ASEAN Cup 2026 terasa sangat spesial. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada September hingga Oktober 2026, bertepatan dengan FIFA Matchday. Artinya, secara regulasi internasional, peluang Indonesia untuk memanggil pemain-pemain yang berkarir di Eropa menjadi jauh lebih besar. John Hartman sendiri sebelumnya sudah memberikan sinyal yang sangat menarik. Pelatih asal Inggris tersebut mengungkapkan bahwa sejak datang ke Indonesia, dirinya sudah mengevaluasi dan berbicara dengan lebih dari 16 pemain diaspora. Namun dia belum membuka seluruh nama tersebut kepada publik. Nah, pernyataan inilah yang membuat fans mulai berimajinasi. Kalau Hartman sudah berbicara dengan lebih dari 16 pemain diaspora, lalu siapa saja yang benar-benar akan dipilih? Dan dari jumlah tersebut, mungkinkah sekitar 12 pemain akhirnya menjadi bagian dari kekuatan Garuda di FIFA ASEAN Cup? Nama pertama yang tentu sulit dilepaskan dari pembicaraan adalah Jai Itses. Bek yang menjadi salah satu pemimpin di lini belakang Indonesia ini memiliki pengalaman di sepak bola Eropa dan bisa menjadi fondasi penting bagi pertahanan Garuda ketika menghadapi lawan-lawan ASEAN. Kemudian ada Kevin Dix. Fleksibilitasnya membuat Hartman memiliki pilihan lebih banyak di sektor pertahanan. Dix dapat membantu ketika Indonesia membutuhkan pertahanan yang agresif, sekaligus mampu melakukan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Lalu ada Calvin Verdong. Pemain yang memiliki pengalaman di Eropa ini juga menjadi salah satu nama yang diperkirakan bisa memperkuat Indonesia apabila pemain-pemain terbaik dipanggil untuk FIFA ASEAN Cup. Dengan kualitas dan pengalaman yang dimilikinya, Verdong jelas bukan pemain yang bisa dianggap remeh. Tidak berhenti di sana, ada juga Justin Hubner yang selama ini menjadi salah satu pemain penting dalam proyek regenerasi Garuda. Karakter keras dan agresif Hubner bisa menjadi senjata ketika Indonesia menghadapi pertandingan dengan intensitas tinggi. Kemudian ada Maarten Paes di bawah Mistar. Kiper seperti Paes memberikan rasa percaya diri tersendiri karena Indonesia memiliki penjaga gawang yang terbiasa menghadapi tekanan kompetisi profesional di luar negeri. Kehadirannya bisa menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat. Emil Audero juga menjadi bagian dari kelompok pemain diaspora yang pernah disebut Hartman untuk agenda FIFA. Dengan pengalaman panjangnya di sepak bola Italia, Audero memberikan opsi lain yang membuat persaingan posisi penjaga gawang semakin menarik. Lalu ada Ragnar Oratmanguyen, pemain yang memiliki kemampuan bermain di sektor menyerang dan dapat memberikan variasi dalam skema Hartman. Pemain seperti Ragnar sangat penting ketika Indonesia membutuhkan kreativitas dan pergerakan tanpa bola. Jangan lupakan juga pemain seperti Tom Haye. Walaupun kini berkarier di Indonesia, latar belakang dan pengalamannya di sepak bola Eropa membuatnya tetap menjadi salah satu pemain penting dalam proyek Garuda. Kemampuannya mengatur tempo bisa sangat berharga dalam pertandingan besar. Di sektor lainnya ada Sandy Walsh yang juga memberikan pengalaman dan fleksibilitas.
Pemain yang telah lama menjadi bagian dari timnas Indonesia ini bisa menjadi pilihan Hartman ketika membutuhkan pemain yang memahami karakter sepak bola Eropa, sekaligus sudah mengenal atmosfer pertandingan bersama Garuda. Justin Hubner, Kevin Dix, Jay Aitzes, Kelvin Verdonk, Sandy Walsh, hingga pemain-pemain diaspora lainnya, membuat satu pertanyaan semakin besar. Kalau semuanya tersedia, siapa yang berani mengatakan Indonesia bukan favorit? Tetapi jangan terburu-buru. Sepak bola tidak dimenangkan hanya dengan mengumpulkan nama besar. Hartman tetap harus membuat mereka bermain sebagai satu tim. Karena pemain bagus yang tidak memiliki chemistry justru bisa menjadi masalah. Dan disinilah kemampuan Hartman akan diuji. Dia harus menjatuhkan pemain yang berkembang di berbagai negara, dengan gaya bermain dan karakter sepak bola yang berbeda-beda. Ada yang terbiasa dengan tempo cepat, ada yang lebih mengandalkan penguasaan bola, dan ada pula yang bermain lebih pragmatis. Namun fans garis keras tentu tidak mau mendengar alasan. Mereka ingin melihat Garuda tampil dengan kekuatan terbaik. Selama pemain tersebut tersedia dan memenuhi persyaratan, mereka ingin Hartman memanggilnya. Apalagi pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa turnamen ASEAN Championship dan agenda FIFA memiliki persoalan berbeda. John Hartman sendiri pernah mengatakan bahwa FIFA Matchday dapat diisi mayoritas pemain Indonesia yang bermain di Eropa, sementara ASEAN Championship menggunakan lebih banyak pemain lokal karena persoalan kalender dan izin klub FIFA. FIFA ASEAN Cup 2026 bisa menjadi panggung yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk menggabungkan kekuatan pemain lokal dengan diaspora yang bermain di Eropa dalam satu kompetisi regional yang berlangsung pada FIFA Matchday. Bayangkan atmosfernya. Jay Aitzes memimpin pertahanan, Kevin Dix bergerak di sisi belakang, Verdonk memberikan keseimbangan, Hubner siap bertarung, Haye mengatur permainan, Ragnar bergerak di lini serang, dan masih ada pemain-pemain diaspora lain yang bisa memberikan kejutan. Tetapi justru disinilah persaingan akan menjadi sangat brutal. Jika pemain diaspora kembali berdatangan, pemain lokal juga harus meningkatkan kualitas. Tidak boleh ada anggapan bahwa pemain yang berkarir di Eropa otomatis mendapatkan tempat utama. Hartman sendiri menunjukkan bahwa dia ingin membangun kompetisi internal. Bahkan dalam proses persiapan sebelumnya, dia memantau pemain lokal dan diaspora secara bersamaan untuk menentukan siapa yang paling cocok dengan kebutuhan tim. Jadi, angka 12 pemain diaspora bukan berarti 12 pemain tersebut otomatis akan masuk starting 11. Bahkan, jika jumlahnya benar-benar mendekati angka tersebut, Hartman tetap harus memilih berdasarkan performa, kondisi fisik, taktik, dan kebutuhan pertandingan. Tetapi satu hal yang jelas, FIFA ASEAN Cup 2026 bisa menjadi panggung terbesar bagi proyek John Hartman di kawasan ASEAN. Kalau pemain-pemain diaspora terbaik benar-benar tersedia, Garuda tidak lagi datang hanya untuk berpartisipasi. Indonesia bisa datang dengan ambisi menjadi juara, dan lawan-lawan seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, atau negara ASEAN lainnya harus bersiap menghadapi skuad dengan kualitas yang berbeda. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah 12 pemain diaspora benar-benar akan menjadi bagian dari kekuatan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026? John Hartman sudah mengaku berbicara dengan lebih dari 16 pemain diaspora. Pintu untuk pemain Eropa juga jauh lebih terbuka karena turnamen berlangsung pada FIFA Matchday. Tinggal menunggu satu hal, siapa saja nama yang akhirnya dipanggil. Karena kalau seluruh pemain terbaik benar-benar berkumpul, bisa jadi FIFA ASEAN Cup 2026 bukan sekedar turnamen pertama, tetapi menjadi panggung pembuktian bahwa Indonesia sudah siap menjadi penguasa baru sepak bola Asia Tenggara.